Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andan Hamdani, SPI MSI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyusun laporan tugas akhir saya ini. Saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Peningkatan Produksi Bawang Daun untuk memenuhi permintaan pada Indoagrijaya, Kabupaten Cianjur. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penulisan kajian pengembangan bisnis ini adalah 1. Sayuran merupakan salah satu produk pertanian yang penting bagi ketahanan pangan nasional. Yang kedua, salah satu tanaman sayuran yaitu adalah bawang daun. Bawang daun yang dapat ditanam di berbagai wilayah. Yang ketiga, di Indonesia terdapat peningkatan produksi bawang daun dan luas areal panen bawang daun yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang keempat, Indoagrijaya merupakan salah satu perusahaan yang melakukan usaha budidaya sayuran bawang daun. Yang kelima, permintaan terhadap bawang daun kepada Indoagrijaya cukup tinggi dan tetap, yaitu 125 kg per hari. Tetapi belum dapat dipenuhi oleh Indoagrijaya. Yang keenam, Indoagrijaya saat ini masih membeli bawang daun dari petani lain dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang diambil Rp1.000. Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang pertama adalah merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal Indoagrijaya dengan melakukan pengembangan usaha unit bisnis bawang daun. Yang kedua, menyusun dan mengkaji rencana kelayakan rencana pengembangan bisnis bawang daun secara finansial atau non-finansial. Selanjutnya, sejarah perusahaan Indoagrijaya. Yang pertama, Indoagrijaya didirikan pada tahun 2014 dan berlokasi di Jalan Hanjawar nomor 55, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, pemilik perusahaan ini ialah Bapak Teguh Firmansyah, yang merupakan Ketua Umum dari Kota Hira, yaitu Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera. Indoagrijaya melakukan produksi budidaya sayuran yang terdiri dari iceberg lettuce, selada keriting, selada lolorosa, tomat, cabai, dan daun bawang dengan luas lahan yang dimiliki 2,3 hektar. Aspek organisasi dan manajemen perusahaan terdiri dari pemilik, general affair, bagian keuangan, koordinator tenaga kerja cabai iris, koordinator tenaga kerja on farm, dan tenaga kerja lainnya. Sumber daya perusahaan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh Indoagrijaya yang pertama greenhouse, ruang alat dan mesin pertanian, ruang penyimpanan pestisida, ruang penyimpanan pupuk, dan kantor. Selanjutnya, alat dan mesin yang mendukung kegiatan budidaya. Sumber daya manusia. Indoagrijaya memiliki 17 tenaga kerja dengan tugas dan wewenang yang pertama, mengatur pola produksi tanam, jadwal panen, dan pemasaran. Kedua, membantu proses panen. Ketiga, tenaga kerja produksi. Keempat, tenaga kerja pengirisan. Kelima, tenaga kerja pemeliharaan. Selanjutnya, sumber daya keuangan. Modal awal yang dimiliki oleh Indoagrijaya yaitu sebesar Rp350 juta yang berasal dari pemilik Indoagrijaya itu sendiri. Pengeluaran dari Indoagrijaya sebesar Rp83 juta yang terdiri dari penyewaan lahan, pembelian benih iceberg lettuce, pupuk, obat-obatan, dan beberapa peralatan yang dibutuhkan. Unit bisnis perusahaan terdiri dari pengadaan input, yaitu lahan budidaya pada Indoagrijaya seluas 1,3 hektar. Ada juga run up, ada terdiri dari obat-obatan, fungisida, alat-alat pertanian seperti sprayer, dan ruangan tempat penyimpanan hasil pertanian. Selain itu, ada juga pemasaran yang dilakukan oleh Indoagrijaya, yaitu sebagian dari produksi Indoagrijaya dijemput langsung oleh konsumen dari Indoagrijaya tersebut. Rumusan ide pengembangan bisnis dilakukan berdasarkan analisis SWOT, yaitu strength. Yang pertama, sudah memiliki pelanggan tetap, memiliki modal sendiri, memiliki tenaga kerja yang terampil, memiliki lahan yang luas, memiliki ketersediaan bibit bawang daun. Kemudian ada opportunity, yang terdiri dari pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, kondisi geografis dan iklim yang mendukung untuk budidaya
budidaya bawang daun dan adanya permintaan yang belum terpenuhi. Selanjutnya, weakness. Yang pertama, sistem manajemen yang masih kurang baik, belum memiliki mitra, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, dan pencatatan hasil produksi masih kurang teliti. Berdasarkan trade, yang pertama, adanya pengaruh inflasi terhadap bahan baku dan perubahan cuaca yang tidak menentu dan berubah-ubah menyebabkan penurunan produksi. Alternatif strategi dari analisis SWOT ini terdiri dari 3 alternatif strategi SO, 1 alternatif strategi WO, 1 alternatif strategi ST, dan 1 alternatif strategi WT. Berdasarkan alternatif strategi SO, muncullah ide pengembangan bisnis peningkatan produksi bawang daun untuk memenuhi permintaan. Perencanaan produk. Perencanaan produk ini yaitu bawang daun. Bawang daun berwarna hijau dan segar, memiliki kualitas yang baik. Tinggi produk sekitar 60 cm, bobot satu rumpun bawang daun 200 gram. Selanjutnya, perencanaan pasar dan pemasaran. Yang pertama, strategi STP. Terdiri dari segmentation, segmentasi geografis. Sasaran dalam pemasaran Indo Agrijaya adalah wilayah Kabupaten Cianjur, dan segmentasi demografis yang dituju adalah untuk semua kalangan. Targeting. Targeting pada kajian pengembangan bisnis ini adalah masyarakat Kabupaten Cianjur, yaitu PT Wiguna, Alam Persada, dan Pak Ridwan. Selanjutnya, positioning. Menghasilkan bawang daun dengan kualitas yang baik. Bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Bawang daun berwarna hijau dan segar dengan tinggi 60 cm. Price. Bawang daun untuk PT Wiguna Alam Persada dan Pak Ridwan dijual sebesar Rp11.000 per kilogramnya. Selanjutnya, place. Bawang daun didistribusikan kepada PT Wiguna pada siang hari dan kepada Pak Ridwan pada sore hari. Promotion. Pemasaran yang dilakukan secara langsung dan menggunakan sosial media berupa Instagram Indo Agrijaya. Selanjutnya, perencanaan produksi. Rencana produksi pada kajian pengembangan bisnis ini terdiri dari luas lahan yang digunakan, yaitu sebesar 4.732 meter persegi. Yang kedua, lahan dibagi menjadi 10 blok dengan luas per blok 33,8 meter kali 14 meter. Jumlah bedengan dalam satu blok terdiri dari 10 bedengan. Jarak tanam yang digunakan adalah 20 kali 25 cm. Satu blok terdiri dari 6.760 bibit bawang daun. Persiapan lahan. Persiapan lahan terdiri dari pembersihan rumput, pengolahan tanah, pembuatan bedengan, pemupukan, dan pengapuran tanah. Selanjutnya, pembibitan. Pembibitan dalam kajian pengembangan bisnis ini dilakukan dengan cara perbanyakan dengan anakan atau tunas dari bawang daun itu sendiri secara vegetatif. Kebutuhan bibit dengan luas tanah 4.732 meter persegi ini adalah 67.200 bibit bawang daun. Sedangkan bibit yang ada di Indo Agrijaya 34.000 bibit bawang daun. Sehingga sisanya ini dapat dilakukan dengan cara membeli anakan bawang daun sebanyak 33.200 bibit bawang daun. Rumpun bawang daun yang dijadikan bibit yang dipilih cukup tua, yaitu dengan usia 2,5 bulan dan pertumbuhannya yang sehat. Satu pohon bawang daun dapat dipecah menjadi 3 bibit anakan. Satu pohon bawang daun dapat dipecah menjadi 3 bagian anakan. Selanjutnya, penanaman bibit. Bibit anakan ditanam pada lubang tanam dengan jarak tanam 20 kali 25 cm dengan cara dimiringkan ke arah dalam sampai pangkal batang. Kemudian lubang ditutup dengan tanah dan dipadatkan. Kemudian disiram dengan menggunakan sprinkle pada sore hari. Selanjutnya, pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pengairan, pemupukan susulan, penyiangan, serta pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya, panen. Bawang daun dapat dipanen pada umur 2,5 bulan dan dilakukan pada pagi hari dengan cara mencabut seluruh
rumpun tanaman dengan menggunakan korek. Pemanenan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak ada tanaman yang patah. Selanjutnya, hasil panen diangkut dan disimpan di tempat yang teduh. Dalam satu blok menghasilkan 811 kg bawang daun. Selanjutnya, pasca panen. Bawang daun yang telah dipanen dikumpulkan dengan kontainer plastik dan disimpan di saung penyimpanan. Bawang daun dibersihkan dari tanah yang menempel dan disortasi. Sortasi yang dilakukan yaitu pembersihan dari bawang daun yang rusak, yang kering, dan pemotongan akar berdasarkan permintaan yang ada. Permintaan dari PT Wiguna dilakukan tanpa akar, sedangkan Parituan tetap dengan menggunakan akar. Selanjutnya, kapasitas produksi. Kapasitas produksi pada kajian pengembangan bisnis ini dalam seminggu, permintaan pada Indo Agri Jaya terdiri dari 750 kg, sedangkan per bulan 3.000 kg dan per tahun 28.500 kg. Pada tahun 2 sampai ke 10, per minggunya permintaan Indo Agri Jaya sebesar 750 kg, per bulan 3.000 kg dan per tahun 36.000 kg. Sedangkan dalam kajian pengembangan bisnis ini akan menghasilkan produksi per minggunya 811 kg dan per bulan 3.244 kg, dan dalam satu tahun akan menghasilkan 30.818 kg. Hal ini menunjukkan bahwa kajian pengembangan bisnis ini dapat meningkatkan produksi bawang daun untuk memenuhi permintaan pada Indo Agri Jaya. Selanjutnya, perencanaan organisasi dan manajemen. Dalam pengembangan kajian bisnis ini, tidak ada penambahan tenaga kerja dan tidak ada perubahan pada struktur organisasi, yaitu terdiri dari kepala produksi, karyawan produksi, keuangan, dan distribusi. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini terdiri dari kepala produksi, yaitu 1 orang, dengan gaji Rp2.300.000, karyawan produksi 3 orang, terdiri dari wanita dan laki-laki, dengan gaji sebesar Rp2.000.000, karyawan keuangan 1 orang, dengan gaji Rp2.300.000, dan karyawan distribusi 1 orang dengan gaji Rp1.300.000. Selanjutnya, perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi pada Indo Agri Jaya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pemasok dan pelanggan. Pemasok, dalam memenuhi kebutuhan pengadaan input, Indo Agri Jaya melakukan kerjasama dengan toko pertanian yang ada di Cianjur, seperti toko UD Barokah. Sedangkan dengan pelanggan, Indo Agri Jaya menjalin hubungan baik dengan pelanggan tetap dengan melakukan kontrak yang telah disepakati secara bersama. Perencanaan finansial. Asumsi dasar pada kajian pengembangan bisnis ini terdiri dari umur bisnis, yaitu 10 tahun berdasarkan umur ekonomis kantor. Kedua, masa tanam produksi, yaitu selama 2,5 bulan. Yang ketiga, diskon rate dengan bunga deposito Bank BRI pada bulan Januari 2020 sebesar 5,8%. Yang keempat, asumsi tingkat kegagalan 10% berdasarkan pengalaman perusahaan. Yang selanjutnya, gaji tenaga kerja berdasarkan UMK Kabupaten Cianjur dengan perhitungan berapa banyak jam kerja. Selanjutnya, pajak penghasilan yaitu 0,5% dalam 1 tahun. Yang terakhir, Kemenkos sebesar 21% berdasarkan luas lahan yang digunakan dibagi luas lahan yang dimiliki dikali 100%. Perencanaan finansial. Perencanaan finansial terdiri dari biaya investasi. Biaya investasi setelah Kemenkos sebesar Rp239.782.500. Biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap produksi bawang daun sebesar Rp217.095.292 dan biaya variabel pada tahun ke-1 sebesar Rp47.571.000 dan tahun ke-2 sampai tahun ke-10 sebesar Rp51.835.000. Perencanaan penerimaan. Penerimaan bawang daun dari PT Wiguna yaitu pada tahun pertama selama 9,5 bulan sebesar Rp188.100.000 dan tahun kedua sampai ke-10 selama 12 bulan sebesar Rp230.600.000. Penerimaan dari Parituan yaitu pada tahun ke-1 selama 9,5 bulan
sebesar Rp125.400.000 dan tahun kedua sampai tahun ke-10 selama 12 bulan sebesar Rp158.400.000. Proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi yaitu kegiatan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Analisis proyeksi laba rugi terdiri dari analisis aliran kas, nilai laba rugi, analisis sensitivitas. Selanjutnya, analisis aliran kas terdiri dari NPV sebesar Rp764.255.463, yang artinya NPV lebih besar daripada 0, bisnis ini dapat dikatakan layak. Yang kedua, IRR sebesar 83%, lebih besar dari tingkat suku bunga, sehingga bisnis ini dapat dikatakan layak. Yang ketiga, net BC sebesar 5,72, lebih besar dari 1, sehingga bisnis ini dapat dikatakan layak. Yang keempat, gross BC sebesar 1,36, lebih besar dari 1, dan bisnis ini dapat dikatakan layak. Selanjutnya, payback period. Payback period pada pengembangan bisnis ini yaitu 2 tahun 3 bulan yang lebih kecil daripada umur bisnis, sehingga bisnis ini dapat dikatakan layak. Selanjutnya, nilai laba rugi. Komponen nilai laba rugi terdiri dari laba bersih sebelum pajak, yaitu pada tahun ke-1 sebesar Rp48.883.708, sedangkan pada tahun kedua sampai tahun ke-10 sebesar Rp127.069.708. Yang kedua, pajak penghasilan sebesar 0,5%. Pada tahun pertama sebesar Rp244.169 dan pada tahun kedua sampai ke-10 sebesar Rp635.349. Yang ketiga, laba bersih setelah pajak. Pada tahun pertama sebesar Rp48.589.540, sedangkan tahun kedua sampai tahun ke-10 sebesar Rp126.434.360. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Yang pertama, kenaikan harga pupuk kandang sebesar 17%, menghasilkan NPV sebesar Rp700.015.523, IRR sebesar 78%, net BC sebesar 5,36, dan payback period 2 tahun 4 bulan. Yang kedua, penurunan produksi 15%, menghasilkan NPV sebesar Rp334.738.611 dan IRR 36%, net BC 2,63, dan payback period sebesar 6 tahun 3 bulan. Selanjutnya, kesimpulan. Rumusan ide pengembangan bisnis pada kajian pengembangan bisnis ini adalah peningkatan produksi bawang daun untuk memenuhi permintaan pada Indo Agrijaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang kedua, rencana pengembangan bisnis ini dianalisis secara finansial dan non-finansial. Yang ketiga, hasil dari analisis pengembangan bisnis ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan karena memenuhi kriteria kelayakan. Selanjutnya, saran untuk perusahaan Indo Agrijaya yang pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas sayuran yang dihasilkan dengan adanya manajemen kebun yang baik. Yang kedua, perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen produksi yang baik dalam manajemen pengelolaan pengadaan input. Yang ketiga, perusahaan perlu melakukan pencatatan keuangan dan produksi dengan baik dan teliti. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.